Aku benar-benar mencintaimu. Ternyata rahmah atau kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga, wahai kekasihku, lebih dalam artinya daripada mawadah atau cinta. Dalam rahmah terdapat cinta, di dalam rahmah terdapat kesiapan berkorban, dalam rahmah terdapat kesiapan mengalah, dalam rahmah terdapat saling memaafkan dan kedermawanan. Kita semua mampu membangun cinta, tetapi sangat sedikit sekali yang mampu membangun kasih sayang. Tetapi juga perlu diketahui bahwa cinta dalam pikiran perempuan itu lebih disukai bila dikemas dalam bentuk personifikasi. Lalu pada akhirnya, aku hanya ingin menyemangati dirimu, wahai kekasihku, bahwa sesungguhnya segala penderitaan yang sedang engkau alami, hadapi sajalah dengan hati yang tegar. Dengan berpikir keras, bagaimana cara mengatasinya. Dengan hati yang sabar dan kerja keras, itu semua akan dapat membangun kepribadianmu dan akan membuat semangatmu membajak. Cobalah saja dahulu, jangan mengomel, jangan menyimpan rasa benci kepada siapapun, jangan menyembunyikan dendam terhadap siapapun, jangan pernah punya hati yang hasut. Jaga dirimu baik-baik, jangan sampai putus asa. Nanti engkau akan merasakan sendiri hasil yang sangat mengagumkan. Nanti engkau dapat melihat sendiri bahwa engkau akan sembuh dari segala penyakit yang engkau alami. Ini satu pengalaman yang sangat sulit, bahkan mungkin engkau memerlukan tidak sedikit banyak waktu, sampai mungkin bertahun-tahun. Beban kebencian yang engkau pikul di pundakmu jauh lebih besar daripada beban penyakit yang engkau hadapi. Beban kebencian yang engkau simpan di hatimu itu seperti melawan beban yang diakibatkan oleh gravitasi bumi. Oleh karena itu, bebaskanlah beban kebencianmu kepada siapapun, supaya engkau bisa terbang ke alam yang bebas dan luas. Walau bagaimanapun aku menyadari bahwa engkau adalah seorang perempuan seperti dunia ini, selalu berubah dari musim ke musim yang lain. Ada musim rontok, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Tetapi sekalipun demikian, kita tetap harus konsisten untuk terus melibatkan diri dalam membangun kehidupan ini. Apabila tidak demikian, nanti akan ada orang lain yang akan memaksa kita untuk menjalani kehidupan yang sudah di-framing oleh mereka. Mungkin untuk sementara waktu, aku bermain cinta bersamamu, seperti anak kecil yang lugu dan sederhana. Ku berai-beraikan segala emosiku, sehingga aku dapat tertawa terbahak-bahak dan dapat menangis dengan menjerit keras dan tidak ada seorang pun yang tersinggung. Jika perlu kita selalu ingat bahwa masa muda kita ini adalah kekayaan termahal yang kita miliki. Hendaknya masa muda kita ini digunakan untuk sesuatu apa saja yang nanti akan bermanfaat di hari tua kita. Yang sudah, ya sudah saja, lupakan saja. Tidak perlu selalu engkau ingat. Cinta yang berubah dengan cepat, dari cinta yang menggebu-gebu sampai menjadi kebencian yang membara. Antara dirimu dan kekasihmu yang dulu adalah dapat dipastikan itu cinta syahwat egoistis. Cinta palsu yang tidak didukung dengan saling memahami dan akal yang sehat. Cinta itu adalah kemesraan, keharmonisan, tidak boleh ada kebohongan. Ketika bercakap-cakap terasa riang, ketika diam terasa nyaman. Mohon izinmu, wahai kekasihku, aku akan selalu menjaga jarak. Jangan sampai aku melarut dalam dirimu dan lalu aku akan menjadi bayang-bayangmu. Karena perempuan itu tidak menyukai lelaki yang lemah. Sekalipun yang menyebabkan lelaki lemah itu adalah perempuan itu sendiri. Wajahmu yang selalu tersenyum akhir-akhir ini tidak berarti engkau ingin menyembunyikan kesedihan, melainkan sebagai bukti
Sekarang engkau telah mampu berdamai dengan dirimu sendiri. Tetapi perlu juga engkau sadari bahwa manusia sekarang ini sebenarnya tidak mengeluh karena kekurangan materi. Karena manusia sekarang pasti lebih makmur dari manusia-manusia dahulu zaman primitif. Sebabnya orang itu selalu mengeluh adalah karena matanya selalu melihat apa yang ada di tangan orang lain. Untuk itu, aku kira perlu bagi manusia modern sekarang ini sering-sering menyendiri dengan dirinya sendiri. Khususnya bagi manusia modern yang sedang tersesat dalam hutan belantara, kemunafikan dan kedustaan. Atau mungkin juga kita ke depan ini akan mengalami daur ulang kepada zaman kera. Sekalipun memang kita sekarang sudah banyak mengalami kemajuan-kemajuan di bidang teknologi, tetapi manusia sekarang sudah tidak ramah lagi seperti dahulu. Sudah tidak ada sopan santun lagi seperti nenek moyang kita dulu. Sudah tidak ada lagi budi pekerti seperti pada masyarakat terbelakang. Hanya dari satu isyarat saja, aku mempercayai dirimu bisa menjadi teman hidupku untuk selamanya. Karena engkau pernah datang kepadaku mengakui semua kesalahanmu. Lalu engkau meminta maaf dengan jujur dan terus terang. Melihat berbagai kecewaan yang pernah engkau alami, wahai kekasihku, sebaiknya kita hanya mengandalkan diri sendiri dalam segala hal. Sudahlah, jangan pernah lagi mengandalkan siapapun. Pundak mereka lemah dan loyo. Jangan bersandar pada pundak mereka. Nanti kita akan terjatuh. Sedangkan cara yang paling efektif untuk menanggulangi cintaku kepadamu yang tergila-gila ini adalah aku harus segera mengawini dirimu. Kalau tidak segera mengawinimu, maka aku akan tetap tergila-gila selamanya. Nanti suatu ketika engkau akan mengalami kepuasan yang luar biasa. Yaitu pada saat engkau duduk bercakap-cakap dengan orang yang membencimu dan mengunjingmu, tetapi ketika sedang di hadapanmu, dia banyak memujimu dan memanjung dirimu. Ini berarti engkau punya kemampuan luar biasa merubah seseorang menjadi munafik ulung. Sebetulnya ada beberapa persyaratan tambahan supaya kita dapat merasakan kebahagiaan yang sejati di dalam dunia ini. Yaitu antara lain, kita punya pribadi yang dicintai orang lain. Kita punya kesibukan-kesibukan apa saja yang dapat kita lakukan, dan selanjutnya ada suatu harapan di dalam diri kita. Setelah engkau terlalu lama menghadapi berbagai penderitaan, wahai kekasihku, aku sekarang dapat melihat indera keenam muncul dalam dirimu, yaitu kemampuan memprediksi sesuatu yang belum terjadi. Ini berawal dari penderitaan panjang yang telah menempa kemampuan otakmu untuk menghubungkan berbagai peristiwa dengan pandangan yang transparan dan transandental. Namun demikian pula sebaliknya, engkau semakin piawai untuk bersikap pura-pura tidak tahu dan tidak mengerti demi untuk menjaga kesehatan hatimu. Ini adalah tanda-tanda yang jelas bahwa engkau semakin cerdas. Mungkin ada ungkapan yang tidak terucap oleh mulutmu, bahwa engkau telah banyak tahu tentang segala sesuatu, tetapi engkau tidak perkenankan kepada siapapun yang akan mengganggu ketenangan hatimu. Banyak orang menyembunyikan kemarahannya, dikiranya aman tersembunyi. Ternyata suatu ketika muncul kemarahannya dari suatu tempat persembunyiannya. Munculnya pada waktu yang tidak tepat, alasannya tidak jelas, dan orang-orang yang kena marah sama sekali tidak bersalah. Tetapi engkau menyembunyikan kemarahan hanya sebentar. Lalu engkau tutup dengan memberi maaf sebesar-besarnya, sehingga kemarahanmu terhapus bersih. Kemudian engkau berubah tiba-tiba. Sudah tidak lagi menyalahkan siapapun, selalu menghindar dari perdebatan-perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Tidak berkomentar apapun terhadap siapa saja yang pergi. Tetap hanya dengan membisu setiap menghadapi kekecewaan. Perlu engkau ketahui bahwa engkau telah mencapai tingkat kematangan berpikir yang tertinggi.
Memang akhirnya perlu dipertanyakan, untuk apa bersedih hati, wahai kekasihku? Tidak mungkin tiba-tiba ada orang datang mengetuk pintumu memberikan kebahagiaan. Engkau sendiri yang harus mengetuk pintu hatimu dan jendela pikiranmu, lalu bekerja keras untuk memperoleh hari yang indah. Dengan tidak punya maksud untuk menyinggung perasaanmu, terkadang engkau layak dan harus menghadapi peristiwa yang besar yang dapat memaksa dirimu untuk merubah pikiranmu dan tersadar dari kepolosanmu. Yang penting, engkau segera mengambil keputusan. Apapun keputusannya, silahkan. Bila ternyata keputusanmu salah, maka itu menjadi pelajaran terpenting untuk dirimu, sehingga akan menambah pengalamanmu. Apabila ternyata keputusanmu benar dan tepat, maka akan dapat meningkatkan kepercayaan dirimu. Oleh karenanya, tidak usah gelisah terhadap dua kemungkinan itu terjadi. Yang penting, engkau segera mengambil keputusan. Ya sudah, kalau begitu, kita segera menikah saja. Sahutmu kemudian tiba-tiba sambil tertawa terbahak-bahak. Jadi kapan? Tanyaku dengan gaya menantang. Sekarang juga boleh, jawabmu lagi sambil tertawa semakin kencang. Baru engkau terhenti dan tertawa setelah engkau peluk dan kucium sampai nafasmu tersengal-sengal. Sekarang kita pulang. Malam ini juga, aku akan menemui bapakmu. Ajakmu dengan bersungguh-sungguh. Tadi aku bicara hanya senda gurau, jelasmu seperti ingin menghindar. Dalam hal ini, tidak boleh ada senda gurau, harus serius. Aku benar-benar mencintaimu, tegasku lebih keras lagi. Indramayu, 5 Oktober 2023, Abdul Syakur Yasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.